it's happening again. Swore to myself I would be late in the end, but every time I look at those brown eyes and your smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Nurasana. Saya dari kelas akuntansi C3 NPM 102190033. Saya dari Universitas Teknologi Digital. Nah, hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Nah, yang pertama yaitu apa sih kaitan antara teori dengan kasus yang telah dibuat dalam kuis sebelumnya. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa dalam teori dikatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. Nah, di sini dapat dilihat pada kuis sebelumnya bahwa H&M membuat sebuah produk yang ramah lingkungan, yaitu mereka membuat sebuah gaun atau dress wanita yang terbuat dari limbah tanaman yang menjadi serat alami yang kemudian merubahnya menjadi kain dan dress. Di sini dapat dilihat bahwa H&M merubah bentuk aslinya dari sebuah limbah namun menjadi sesuatu yang sangat berbeda dan memiliki nilai yang lebih berarti. Selain itu, kreativitas ini dapat menarik banyak konsumen karena terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Nah, sedangkan inovasi adalah kegiatan imajinatif yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang asli dan bernilai komersial. H&M juga berinovasi dengan membuat pakaian anak-anak dengan teknik cetak, di mana produknya menggunakan teknik cetak yang inovatif dan ramah lingkungan, dan dibuat dengan warna-warna yang cerah agar diminati anak-anak. Hal ini diperlukan juga agar produknya tidak hanya disukai oleh kalangan dewasa, tapi anak-anak juga. Selanjutnya yaitu tentang proses komersialisasi. Nah, proses komersialisasi ini terdiri dari penentuan timing, terus branding strategi atau pemilihan branding strategi, lalu koordinasi program pemasaran. Nah, penentuan timing ini sini dikatakan bahwa timing peluncuran produk baru adalah aspek krusial baik dari sisi permintaan konsumen maupun kompetisi. Dalam hal permintaan konsumen seperti misalnya seasonality atau tingkat musiman tertentu dalam kategori produk spesifik, contohnya penjualan baju koko cenderung mencapai puncak pada saat menjelang lebaran. Lalu alat tulis biasanya akan sangat tinggi pada awal tahun ajaran baru. Lalu selanjutnya yaitu pemilihan branding strategi. Persepsi konsumen terhadap produk baru sangat dipengaruhi oleh citra merek. Jika perusahaan mempunyai nama merek yang mempunyai ekuitas merek tinggi, maka biaya peluncuran produk baru perusahaan tersebut cenderung akan lebih rendah. Citra merek dapat menekan persepsi konsumen terhadap resiko mencoba produk yang bersangkutan. Lalu selanjutnya yaitu koordinasi program pemasaran, yaitu koordinasi program-program yang dapat mendukung introduksi produk baru seperti promosi, program harga, dan distribusi. Efektivitas koordinasi dan keselarasan di antara program pemasaran akan menentukan keberhasilan sebuah program peluncuran produk baru. Selanjutnya, proses difus inovasi. Teori difusi inovasi ini dipopulerkan pada tahun 1964 oleh Everett Rogers dalam buku ciptaannya yang berjudul Diffusion of Innovations. Ia menjelaskan bahwa difusi merupakan proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Atau dapat juga disimpulkan bahwa difusi inovasi merupakan proses sosial dalam mengkomunikasikan informasi mengenai ide-ide baru yang awalnya dipandang secara subjektif, namun perlahan-lahan mulai dikembangkan melalui proses konstruksi sosial sehingga dapat dipandang secara objektif. Selanjutnya yaitu adapun adopsi teknologi. Proses adopsi inovasi teknologi merupakan suatu proses penerimaan terhadap hal-hal baru. Proses yang terjadi hanya dapat dilihat dari tingkah laku individu yang bersangkutan.
Ini menurut Wiryatmaja 1983. Nah, secara lebih rinci, proses adopsi dapat dibagi dalam 5 tahapan, yaitu pengenalan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Nah, adapun penjelasan tentang inovasi hijau. Jadi, inovasi hijau atau green innovation ini apa sih? Inovasi hijau adalah upaya pembaruan dalam proses atau aktivitas manusia berjalan seiring dengan gaya hidup ramah lingkungan dan ekonomi hijau serta saling mendukung satu sama lain. Sekilas mungkin terdengar biasa, namun sesungguhnya inovasi hijau dapat memberikan manfaat yang luar biasa bukan hanya untuk manusia, tetapi juga tanah bumi yang mendukung kehidupan berkelanjutan. Nah, selanjutnya apa sih penjelasan tentang inovasi terbuka? Jadi, open innovation atau inovasi terbuka adalah suatu proses di mana orang mencari dan mengkomersialkan ide-ide inovatif yang berasal dari luar organisasi. Tujuan dari inovasi terbuka ini adalah untuk menciptakan kolaborasi yang erat dalam penelitian dan pengembangan. Desain dan pengembangan produk baru dan pengenalan pasar dengan pihak-pihak yang akan berbagi kepentingan bisnis perusahaan dalam kolaborasi tersebut. Contoh UMKM yang berhasil membuat inovasi saat ini yaitu kopi kenangan. Nah, kopi kenangan ini sudah sangat terkenal dan membuat berbagai macam minuman kopi yang variatif, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan menu yang dapat dipesan dan dinikmati khususnya bagi pecinta kopi. Nah, salah satu inovasi yang mereka buat adalah kopi kenangan mantan boba, di mana kopi yang mereka jual adalah kopi yang dicampur dengan boba, dan juga ada juga avocado coffee. Selain itu, mereka juga berinovasi membuat roti jadul dan cookies. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang. Wassalamualaikum warahmatullahi